Bayangin lu difitnah menggunakan jasa. Tapi nyatanya tuduhannya malah berbalik. Keributan ini terjadi di antara dunia streamer dan cewek hanya kipas. This is going to be nasty. Jadi ya buat teman-teman, hati-hati. K-Senat, streamer nomor 1 di Twitch yang emang kalau bikin konten tuh menurut gua sangat-sangat niat dan luar biasa. Dia itu kalau bikin konten tuh bener-bener serusuh ini. There's no way this. Please work. Please work. Please work. Please work. Please work. Ada juga yang lebih rusuh kayak gini. Bahkan dia juga udah pernah dapat masalah, yaitu mau bikin giveaway di kota, tapi kotanya malah jadi keributan besar. Buat yang masalah giveaway sampai keributan itu udah gue bahas lebih lengkap di video yang ini. Kalian tonton dulu aja kalau kalian belum nonton. Karena kali ini gue akan ngebahas masalah dia sama salah satu cewek hanya kipas. Aduh, ini gue bingung mulainya kayak gimana ya. Oke, jadi kalian udah ngerti lah ya siapa itu K-Senat. K-Senat ini udah cukup terkenal, udah cukup tinggi posisinya. Jadi ya somehow banyak orang yang berusaha untuk kecipratan rezekinya dia lah. Nah, muncullah Kiana Rush. Dia ini cewek OF yang juga konten kreator. Dan mereka berdua itu kayak pernah ya satu video bareng lah di live streaming. Hey, where you at? You ain't here with me? I'm in the A2. Oh, not with me though. Intinya somehow mereka ya melakukan hal tersebut, tapi tidak pacaran. Bukan. Kalau kalian definisi ini friends with benefit, enggak. Ada banyak di Amerika yang bahkan di sekitar kalian bisa gue jamin itu ada. Ya kayak gituan aja dulu pacarannya nanti atau nikahnya nanti. Ya nasty. Jangan ditiru ya, tidak baik. Nah, setelah lama dari itu, cewek ini tiba-tiba di internet bilang kalau si K-Senat aja pakai jasa dia untuk ya prostitusi lah, gue bilang aja jasa prostitusi dia dan bayar $5.000. Tujuannya buat apa bilang kayak gitu ya? Ya buat naikin fame dia, untuk naikin jasa dia. Streamer nomor 1 aja pakai jasa gue loh, bayar loh sampai $5.000. $5.000 tuh berapa rupiah? Segini lah lu lihat. Nah, K-Senat denger kabar itu langsung kayak, "Woi, apaan nih kok tiba-tiba gue dipakai namanya untuk begini nih?" gitu loh. K-Senat bilang lah kayak, "Enggak kok, gue nggak pernah pakai jasa dia kok tiba-tiba digini-giniin dan lain-lain." Nah, si cewek ini mulai deh spill foto-fotonya si K-Senat itu kalau mereka pernah bobo bareng lah dan gimana lah. Nah, akhirnya K-Senat bilang kalau misalnya iya mereka pernah berhubungan tapi bukan menggunakan jasa alias suka sama suka. Dan untuk membuktikan itu, K-Senat nunjukin transaksi keuangannya, kapan dia transfer $5.000 ke cewek tersebut. Yang terlihat hanya transferan dia sekitar berapa puluh atau berapa ratus dolar untuk bayarin dia Uber. Stop! Flyer artist, hairstylist, facial lady, flyer artist, lay the rent, $50 for your ass Uber. Ditambah K-Senat bilang kalau misalnya hal ini bisa berujung ke pengadilan karena udah nuduh K-Senat yang enggak. Dan semua orang yang pernah collab sama dia atau datang ke streaming dia itu pasti ada NDA, kayak semacam MOU lah, tanda tangan hitam di atas putih tentang beberapa hal. Jadi hal ini itu bisa diterusin sama dia kalau misalnya nih cewek masih mau terus cari masalah. Oke, pertanyaannya kenapa nih cewek melakukan hal tersebut? Entah dia bohong, entah dia bener, kenapa dia promoin itu di online? Seperti yang tadi gue udah singgung, ya untuk menaikkan prestige atau menaikkan reputasi dia pada jasa, ya bahwa orang terkenal udah pakai jasa dia dan dia punya buktinya gitu loh. Jadi ya menguntungkan buat dia dan karirnya. Nah, kultur masyarakat di Amerika itu emang agak-agak, nah ya gitulah. Sebenarnya gini, udah jadi rahasia umum lah. Orang terkenal di berbagai macam negara, gue nggak bilang semua negara dan gue nggak bilang semua orang terkenal, tapi beberapa orang terkenal itu memang ada kegiatan kayak begitu. Ya lu udah dewasa, lu udah tahu hal ini kan gitu loh. Ini bukan sebuah rahasia gelap yang cuman elit global yang tahu, enggak. Banyak orang terkenal menggunakan jasa bayar atau suka sama suka. Ya kehidupan liar malam lah. Apalagi Amerika, terus dunia entertainment Amerika. Di sekitar kita ada nggak Bang Eno? Kurang tahu ya. Jadi menurut gua, ya bisa jadi gua salah, yang K-Senat nggak suka itu bukan K-Senat jadi ketahuan make itu, melainkan nama dia dipakai.
nama dia dipakai untuk menaikkan reputasi atau memarketingkan jasa itu orang, yang padahal itu nggak terjadi. Iya, mereka bobok bareng tapi tidak berdasarkan pembayaran $5.000 tersebut. Di situ masalahnya. Jadi beda ya mungkin sama yang di sekitar kita gitu, permasalahan-permasalahan kayak gini gitu. Mungkin bobonya aja udah langsung dipermasalahin. Kalau di perkara case senat sekarang ya itu boboknya karena apa gitu loh. Itu yang diperdebatkan. Bobonya ya sudah pasti. Terus mereka berdua kayak lempar-lemparan tweet, lempar-lemparan video, TikTok dan lain-lain. Pokoknya sampai nggak kelar, sampai akhirnya case senat itu bikin sebuah move yang menurut banyak orang, termasuk gue sendiri tuh move yang cukup savage, cukup bisa dibilang ngeri. Jadi case senat itu beli domain pakai nama cewek hanya kipas ini, Kiara Rush. Jadi kalau lu buka kiararush.com sekarang, itu isi websitenya adalah case senat ngebahas kasus yang lagi terjadi dari point of view dia. KiaraRush.com. Oh my God! We got you. Gak tanggung-tanggung, bahkan dia pakai nama asli tuh cewek hanya kipas untuk bikin website lagi yang isinya sama. No name. Hold on, we don't know it. Oh no. Jadi tujuannya adalah setiap orang nyari dia di Google, itu yang keluar bukan website hanya kipasnya, bukan sosial medianya, tapi website yang dibuat di case senat yang nunjukin borok-borok dia nih, kejelekan-kejelekan dia nih, alias masalah yang dia tuduh ke case senat dan dijawab sama case senat kalau dia itu pembohong. Jadi probably hal ini nggak akan pernah hilang di internet, apalagi websitenya pakai nama dia. Jadi setiap orang nyari nama dia, ya yang keluar adalah drama yang sekarang. Dan hal ini pun masih nggak selesai dan sepertinya akan dilanjutkan beneran ke pengadilan. Dan gua nggak tahu gimana caranya nih cewek menang, bukti nggak ada, NDA malah lu udah tanda tangan, lu cuma punya foto waktu bobo sama dia, terus apa yang mau lo perjuangkan, gue nggak ngerti lagi. Gue pribadi mau punya teks yang mungkin agak sedikit berbeda dari pembahasan, yaitu adalah resiko fitnah. Gue udah beberapa kali menjadi korban fitnah, hanya karena orang nggak suka sama gue, atau for the meme, or for dia trafficnya rame, dan lain-lain. Inilah selama ini hal-hal tai yang mesti kita persiapkan hadapi ketika kita hadir di internet, apalagi hadir sebagai seorang content creator. Kita lihat berapa banyak orang berusaha untuk nge-cancel content kreator dan ternyata itu adalah akun palsu, nyebarin isu palsu, tapi keburu rame duluan dan keburu orang tersebut sudah mengasosiasikan keburukan tersebut ke konten kreator tersebut. Padahal itu adalah fitnah. Enggak, gue nggak bilang semua konten kreator itu korban fitnah, ada juga yang emang beneran salah. Tapi ya tentu sebaliknya juga, nggak semua konten kreator itu udah pasti salah. Walaupun ada yang nge-spill di X or Twitter. Tentu saja cara terbaik untuk kita nggak tenggelam ke dalam kubangan hitam tersebut adalah dengan skeptis menerima informasi, membaca informasi. Nggak asal retweet, nggak asal like, dan nggak asal reply. Tapi sudah pasti kalau lu udah benci total sama seseorang, lu nggak peduli sama kebenarannya, yang penting lu ikut panas-panasin. Bukankah begitu, wahai baginda? Terserah lu mau jadi manusia yang kayak gimana. Kalau gue boleh saran, jadi manusia yang nyantai aja, nggak kenapa-napa juga kok. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah. Kalian suka sama pembahasan kayak gini? Mau support gue? Gampang banget, tinggal klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Gue udah sampai lupa tuh fitnah gue apaan aja ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Mungkin kalian ingat, silakan dibahas di kolom komentar di bawah. Atau mungkin beberapa dari kalian adalah salah satu korban fitnahnya gitu dan baru sadar gitu ternyata, oh enggak ya, ternyata keliru ya informasinya. Boleh juga curhat-curhat komen di bawah, karena beberapa kali di live streaming ada yang suka cerita, bang dulu gue benci sama lu gara-gara status orang, terus pas ngikutin konten lu ternyata nggak kayak gitu ya. Ya memang. Itu aja seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.